Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada hari ini kita boleh memasuki hari yang ke-16 di bulan Mei 2023. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Sekar dengan tema pemulihan dan panggilannya. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memulai hari kami yang baru ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan kami boleh merenungkan serta melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan pertanyaan yang sama yang ditanyakan berulang-ulang dan berturut-turut oleh orang yang sama? Nah, kalau kondisinya seperti itu, bagaimana respon Bapak dan Ibu? Mungkin ada sebagian yang merasa bingung atau merasa kesal atau mungkin sedih karena merasa si penanya itu tidak percaya dengan jawaban yang diberikan. Atau mungkin sebaliknya pertanyaan yang sama itu membuat kita berpikir ulang apakah jawaban yang kita berikan sudah benar, apakah ada yang salah dengan jawaban kita. Hal inilah yang dialami oleh Petrus ketika Petrus dan murid-murid berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Mari kita lihat kembali dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dari perikop ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah pemulihannya melampaui kegagalan. Sekilas tiga pertanyaan Yesus kepada Petrus tampak sama. Ada tiga kali pertanyaan. Namun sebenarnya ada perbedaan setiap kali Yesus berkata dan bertanya kepada Petrus. Pertanyaan yang pertama, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata kasih yang digunakan Yesus dalam perkataan ini adalah agape. Kasih yang rela berkorban dan tanpa syarat. Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yang unik di sini dalam bahasa aslinya, Petrus tidak menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ia memilih kata philia, satu bentuk kasih persahabatan dan kasih persaudaraan. Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum Yesus disalibkan. Penyangkalan ini tampaknya telah menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat Petrus. Petrus menyesal atas kegagalannya. Sesungguhnya ini bukanlah kegagalan Petrus yang pertama. Berkali-kali Petrus gagal untuk memahami maksud Tuhan, sampai Yesus bahkan pernah menegurnya dengan keras dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," karena bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Kegagalan yang lainnya ketika ia ketakutan dan hampir tenggelam saat jalan di atas air akibat ketidakpercayaannya. Petrus juga gagal ketika ia tidak dapat menahan amarahnya dan memotong telinga prajurit yang ingin menangkap Yesus. Dan puncaknya, ia gagal melawan ketakutannya sehingga ia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Bukan cuma sekali, tapi sampai 3 kali. Dengan rangkaian kegagalannya saat bersama Yesus ini, Petrus sadar ia belum bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape. Pertanyaan kedua mengulang pertanyaan yang pertama, namun dipersingkat. Dalam pertanyaan kedua ini, Yesus sudah tidak lagi menggunakan kalimat lebih daripada mereka ini.
Yesus menurunkan tingkat kesulitan pertanyaannya, dan jawaban Petrus tetap sama. Kegagalan tampaknya telah mengajarnya untuk tidak sombong dan sesumbar. Dan Yesus menerima jawaban Petrus yang jujur dan konsisten itu dengan memberikan pertanyaan ketiga. Dalam bahasa aslinya, pada pertanyaan ketiga tersebut, Yesus tidak lagi menggunakan kata agape, namun sudah menggunakan kata filia. Yesus menerima kesanggupan Petrus, Yesus menerima kejujuran Petrus, Yesus menerima keberadaan Petrus saat itu. Namun ia bahkan melihat jauh ke depan bagaimana Petrus akan berubah menjadi lebih baik. Di ayat berikutnya kita melihat bahwa Yesus menubuatkan di ayat 18 bagaimana Petrus akan berproses dari kasih filia saat ini yang ia miliki sampai pada akhirnya Petrus akan bersedia mengorbankan nyawanya demi Tuhan Yesus. Kasih Yesus kepada Petrus dan panggilannya kepada Petrus sama sekali tidak digagalkan oleh kegagalan Petrus. Yesus ingin memulihkan Petrus. Setiap kali pertanyaan apakah engkau mengasihi aku dilontarkan, setiap kali itu pula Yesus ingin memulihkan Petrus dari rasa penyesalan dan bersalahnya dan menegaskan panggilan pelayanan Petrus. Setiap kali Petrus merespon pertanyaan itu, setiap kali itu pula Petrus dipulihkan. Sebanyak 3 kali Petrus pernah menyangkal Yesus, sebanyak 3 kali pula Petrus diberi kesempatan untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan sebanyak 3 kali itu Petrus dipulihkan dari kegagalannya. Yesus adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Pemulihannya melampaui kegagalan kita. Yang kedua adalah pemulihannya selalu disertai oleh panggilan. Panggilan untuk melayani dan mengasihi. Kasih kepada Tuhan menjadi dasar akan panggilan untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dari 3 pertanyaan itu, setelah Petrus menjawab Yesus, panggilan yang sama diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan dalam perikop ini, Tuhan tidak bertanya ke Simon anak Yohanes, apakah engkau mau menggembalakan domba-dombaku? Tapi Yesus justru menanyakan hal yang mendasari panggilan tersebut. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Panggilan Yesus agar Petrus menggembalakan domba-dombanya baru diberikan setelah Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus menanyakan pertanyaan yang penting terlebih dahulu, selain untuk memulihkan Petrus, juga agar Petrus bisa melihat kembali hatinya dan memulihkan motivasinya dalam respon panggilannya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada Petrus, karena engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Tidak ada pilihan lain. Jika kita mengasihi Allah, itu berarti merespon panggilannya untuk mengasihi dan melayani sesama. Sama seperti salib dibentuk dari garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal saja tidak tanpa horizontal tidak akan menjadi satu salib. Karena saliblah hubungan kita dengan Allah dan manusia dipulihkan. Hanya saliblah yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Perikop ini diakhiri dengan kalimat, ikutlah aku. Kalimat yang sama yang pernah dilontarkan oleh Yesus ketika ia memanggil murid-muridnya pertama kali di tepi pantai. Mereka sedang beraktivitas menjala ikan. Dan bukan kebetulan panggilan kedua dan undang yang sama itu diberikan sekali lagi di tepi pantai juga, yaitu saat Petrus sudah menyerah dengan panggilan pertamanya. Kita lihat di perikop sebelumnya, Petrus sudah menyerah. Dia sudah memutuskan untuk kembali melaut menjadi penjala ikan lagi. Sangat mungkin panggilan yang sama itu terasa berbeda di telinga Petrus kali ini. Setelah begitu banyak hal yang ia dan murid-murid alami bersama Yesus, mulai dari mengikut Yesus pertama kali, sebelum dan sesudah kebangkitannya, dan mendengarkan mereka memanggil dan mendengar Yesus memanggil mereka untuk kedua kalinya. Terasa berbeda, namun respon Petrus tetap sama. Petrus setelah bangkit dari kegagalannya, dia dipulihkan dan bersedia mengikut Tuhan sekali lagi. Bagaimana dengan kita? Kegagalan apa yang pernah kita alami yang menunggu untuk dipulihkan oleh Tuhan? Respon apa yang kita berikan ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Respon apa yang kita berikan ketika Tuhan memanggil kita, ikutlah aku. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh belajar Tuhan dari pengalaman yang dialami oleh Petrus, bagaimana ia boleh bangkit dari kegagalannya, bagaimana ia boleh dipulihkan dan merespon dengan benar untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan buat dia. Kami ingin belajar meneladani Petrus Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami. Memberikan kami hati yang lebih mengasihi Engkau hari lepas hari, dan kami boleh belajar untuk senantiasa mengikut Tuhan berulang-ulang dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin dan sertai hari ini supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan yang boleh menolong kami menghadapi setiap aktivitas yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.